Jadi kita dari kelompok 3. Terdiri dari saya Filza Fadiah, saya Cindy Alia Al-Husna, saya Firdaus, saya Habib, dan saya Jian. Nah, kalian mau tahu nggak kita mau ngapain? Ikuti keseruan kita ya. Oke, gimana jadinya kalau kita dari kelompok 3 akan nge-rebranding salah satu UMKM yang ada di Sekitar kampus. Oke, gimana jadinya? Ikutin keseruannya. udah. Oke teman-teman, jadi kali ini sebelum ke tahap kita akan nge-rebranding, kita akan melaksanakan sesi wawancara. Kalian tahu gak kita akan nge-rebranding UMKM apa? Yap, betul. Kita akan nge-rebranding salah satu UMKM yang ada di sekitar kampus, yaitu Seblak Umi yang ada di Gang Bapak Ahmad. Teman-teman, yuk, jadi sekarang kita sudah sampai di lokasi tempatnya, namanya itu Seblak Umi. Oke, next kita lanjut. Setelah kita sampai di lokasi, ternyata tempat Seblak Umi ini berada di perkampungan loh. Tapi meskipun di perkampungan, banyak orang yang rela jauh-jauh datang ke sini. Karena seblaknya emang seenak itu. Siapa nih di sini teman-teman yang suka seblak juga? Kalau aku sih suka banget ya. Nah teman-teman, adapun alasan kita nge-rebranding Seblak Umi ini karena ada beberapa hal. Yang pertama, karena lokasi Seblak Umi ini tersembunyi, jadinya memerlukan beberapa elemen visual seperti pembuatan banner yang berwarna cerah atau X-banner untuk menjadi landmark yang mudah dikenali oleh pelanggan. Kemudian yang kedua, ada beberapa hal visual yang belum ada, seperti penyediaan daftar menu, kertas untuk pemesanan, bahkan belum punya logo. Maka dari itu, kita berniat untuk merebranding Seblak Umi ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mungkin Bapak mohon izin meminta waktunya sebentar. Kami dari mahasiswa Institut Agama Islam Perhis Bandung, khususnya jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, bermaksud mendatangi Bapak pada sore kali ini untuk mewawancari terkait tugas mungkin mata kuliah Desain Komunikasi Visual mengenai nge-branding UMKM yang ada di sekitaran kampus kami gitu Kak. Nah, kami bermaksud untuk membranding Seblak Umi ini gitu, yang ada di daerah Cikoneng ini. Mungkin ada beberapa pertanyaan Pak yang akan ditanyakan kepada Bapak. Yang pertama itu mungkin Pak ceritain dong sedikit terkait Seblak Umi ini mulainya bagaimana gitu. Mulai awalnya berdirinya kapan gitu. Awalnya bagaimana? Awalnya kita kan iseng-iseng aja lah, namanya juga kan nggak ada kegiatan. Kita dulu di depan rumah dulu kecil-kecilan. Tapi misalkan ya lumayan lah. Terus pindah ke sini. Karena di sini ada dulu ada ya istilahnya kalau orang Sunda saung. Jadi mau manten buat jualan. Tapi dengan pergerakan masyarakat alhamdulillah gitunya banyak peminat gitu. Lama kelamaan ya kita misalkan karena namanya jago usaha lah. Kalau kita misalkan ada ini kita perlu tempat juga yang luas. Jadi ini diperlebar. Udah sekitar kurang lebih lah 8 tahunan gitu. Perakiraan gitu kurang lebih 8 tahun atau 10 tahunan karena udah lama sebelum pandemik itu kita udah jualan. Alhamdulillah gitu. Dengan berjalannya waktu kita sedikit demi sedikit lah berkembang dengan kita udah keyakinan kita mudah-mudahan hanya ikhtiar dan usaha tetap Allah lah yang akan memberikan rezeki itu. Manusianya bisa berikhtiar ya Pak. Ya kita coba ikhtiar aja. Gimana juga tetap Allah yang akan memberikan rezeki karena kewajiban kita sebagai manusia ikhtiar dan usaha. Nah itu sekali Bapak. Ya. Jadi awalnya itu mungkin usaha kecil-kecilan ya Pak. Kecil-kecilan Di depan sana. Di depan rumah dulunya. Tapi alhamdulillah dengan berjalannya waktu banyak yang konsumen lah ke sini. Lama kelamaan ya berkembang lah. Alhamdulillah sampai sekarang. Alhamdulillah lah buat mencukupi kehidupan lah. Gitu. Alhamdulillah Pak. Berkat ikhtiar yang dilakukan gitu ya Pak. Oke, sangat luar biasa Pak. Mungkin kita lanjut aja ke pertanyaan yang kedua. Kenapa gitu Pak namanya itu Seblak Umi gitu? Apakah ada cerita khusus gitu di balik namanya ini gitu? Karena banyaklah yang lain juga ini namanya seblak apa kan saya ada inspirasi pada istri saya karena istri saya yang jualannya tuh orang-orang membagikan Umi lah supaya gampang supaya gampang dikenal mudah aja kita istilahnya kasih nama
sebelah Umi aja gitu. Bapak izin ya kami untuk ini kami mau minta izin untuk nge-branding gitu Pak, branding sebelah Umi ini karena kenapa kami berniat untuk membranding, mudah-mudahan gitu ya Pak, dengan datangnya kami sebagai mahasiswa karena mahasiswa itu dituntut itu agent of change sebagai pembawa perubahan gitu ya Pak. Iya betul. Nah izin berniat karena kami tugasnya untuk mendesain gitu Pak, jurusannya itu ke sana. Nah kami berniat untuk membranding sebelah Umi ini terkait banner gitu Pak, kayak misalkan di sana ada banner ya Pak yang di atas kalau nggak salah saya lihat tadi. Nah nanti sama kami diedit gitu Pak, didesain lagi bannernya bagaimana, kayak nanti tuh ada logonya, logo sebelah Uminya gitu Pak. Kami izin gitu Pak mungkin. Ya nggak apa-apa. Silakan aja dimanfaatkan, digunakan buat misalkan adik-adik baju yang penting bermanfaat. Bermanfaat gitu buat kalian lah. Dan juga mudah-mudahan saya dengan adanya itu sebelah Umi juga ikut berkembang. Nah ke itu loh depannya, Pak, gitu. mungkin ke depannya dengan hadirnya kami mungkin Pak agent of change sebagai pembawa perubahan, dengan adanya desain yang lebih menarik, mudah-mudahan customer juga semakin banyak. Ya amin. Itu baik Pak, mungkin terima kasih untuk waktunya. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi segitu saja sesi wawancara bersama bapaknya. Next kita akan di-branding logo desain tempat sebelah. Ditunggu ya.